Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aisyah Siregar dengan NIM 2523001 dari PTIK 4A. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang handout dan LKPD. Yuk kita simak bersama. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, mungkin teman-teman pernah mengalami saat belajar di kelas, guru memberikan lembar tugas ataupun bahan ajar. Nah, kedua hal itu merupakan bagian dari media pembelajaran, yaitu LKPD dan handout. Mungkin kita sering mengerjakannya tanpa sadar bahwa itu adalah proses penting dalam belajar. Nah, lewat video ini, saya akan ajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam tentang keduanya. Jadi, handout itu adalah bahan ringkasan materi yang diberikan kepada siswa. Isinya itu padat, jelas, dan memudahkan siswa untuk memahami mata pelajaran tanpa harus mencatat semuanya dari papan tulis. Jadi, handout ini sangat membantu ketika siswa ingin memahami inti pelajaran dengan cepat. Misalnya, sebelum ujian, handout bisa menjadi bahan belajar kilat karena isinya padat dan langsung ke poinnya. Biasanya, siswa lebih mudah mengingat isi pelajaran dari handout karena bentuknya yang ringkas dan gak bikin pusing. Jadi, ciri-ciri dari handout adalah biasanya itu ringkas dan to the point, kemudian mudah dibaca, dan biasanya handout itu diberikan saat pembelajaran atau sebelum pembelajaran dimulai. Nah, setelah kita tahu apa itu handout, sekarang kita akan membahas tentang LKPD. Nah, apa sih itu LKPD? LKPD adalah lembar kerja peserta didik. LKPD ini berisi tentang petunjuk, angka kerja, dan soal-soal yang dirancang agar siswa bisa belajar mandiri dan aktif, baik secara individu maupun berkelompok. Biasanya digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang berbasis aktivitas. Jadi, LKPD ini sangat cocok digunakan ketika pembelajaran secara aktif dan berbasis proyek. Contohnya, saat praktik IPA, guru bisa memberikan LKPD yang berisi tentang langkah-langkah eksperimen dan lembar pengamatan. Jadi, siswa tidak hanya membaca teori, tetapi juga langsung melakukannya. Ciri-ciri dari LKPD adalah yang pertama, tersusun sistematis. Yang kedua, menyesuaikan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah mengarahkan siswa untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Gimana ya langkah-langkah pembuatan handout dan LKPD? Nah, langkah-langkah pembuatan handout dan LKPD. Yang pertama, kita akan membuat langkah-langkah handout. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu materi yang ingin disampaikan. Yang kedua, merangkum materi secara singkat, jelas, dan padat. Yang ketiga, menyusun isi handout dalam bentuk poin ataupun paragraf pendek. Yang keempat, menambahkan gambar ataupun contoh agar lebih menarik. Nah, langkah-langkah membuat LKPD adalah yang pertama, menentukan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, merancang kegiatan belajar yang sesuai. Yang ketiga, menyusun soal-soal atau tugas sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, menyusun LKPD
LKPD membantu siswa belajar aktif, sedangkan handout membantu siswa belajar efisien dan cepat. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Siregar. Sampai jumpa di video berikutnya.